Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada yang berpendapat bahwa yang paling utama adalah kita mengupayakan hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Soal hubungan dengan sesama itu tergantung kepada kita pun hati mau dan juga kepada sikap sesama yang terhadap kita. Akibatnya dalam soal iman, soal ibadah, soal memberikan persembahan, soal pelayanan kepada Tuhan, orang bisa sangat-sangat berupaya, orang bisa sangat religius. Tetapi sementara itu bisa juga sambil simpan hati, sambil baku marah, sambil tidak peduli terhadap sesama. Orang bisa dengan sangat rendah hati beribadah kepada Tuhan, tapi setelah ibadah orang bisa sangat tinggi hati di hadapan sesama. Kita bisa bersikap baik di hadapan Tuhan, tapi kita juga bisa bersikap buruk kepada sesama. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi setelah itu melayani sesama dengan bersungguh-sungguh. Apalagi jika kita merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pantas kita layani oleh karena kehidupan dan perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan, tidak menyenangkan hati kita saja, tidak apalagi Tuhan. Apakah bisa begitu, saudara? Apakah kita bisa memiliki dua wajah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama? Bagaimana mendampingi Kristen tentang orang yang menderita? Bagaimana seharusnya sikap seorang percaya terhadap orang yang sedang lapar, sedang haus, sedang menjadi orang asing dan tidak punya tempat naungan atau tumpangan? Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap orang yang telanjang, yang sakit dan yang terpenjara? Apakah cukup dengan doa-doa kita? Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka? Dan juga apa makna tindakan kita terhadap mereka? Itu yang kita pelajari dalam teks hari ini. Ibu saudara, kalau kita perhatikan keempat Injil, kita akan menemukan bahwa Injil bercerita tentang Yesus, anak Allah. Ada dua hal utama dalam Injil. Yang pertama, tentang kisah riwayat hidup Yesus sebelum Yesus lahir sampai Yesus hidup, menderita, mati, bangkit, kemudian naik surga. Juga dalam Injil kita temukan ada kesaksian dan juga pengakuan iman para murid dan orang pada zaman itu yang ada di sekitar Yesus, termasuk juga pengakuan iman. Apa pandangan penulis dari kitab Injil itu terhadap Yesus atau tentang Yesus? Ibu saudara, dalam cerita-cerita Injil, unsur kebenaran yang nyata, faktual tentang Yesus orang Nazaret itu tertanya atau disajikan dengan menjadi satu dengan bagaimana pengakuan iman orang-orang pada waktu itu tentang bagaimana hidup Yesus. Jadi tidak terpisah. Setiap kali ada tindakan yang Yesus lakukan, kita lihat bagaimana respon orang yang ada di sekitar. Kalau kita baca Injil, diharapkan dari empat Injil ini kita tahu siapa Yesus, apa yang dia lakukan, apa kehendaknya, apa pengajarannya, dan juga kita percaya kepada Yesus dan kita tahu melakukan apa yang Yesus ajarkan. Inilah sebabnya Bapak Saudara, ada perbedaan penekanan dalam penekanan dan juga penuturan bagaimana bercerita tentang Yesus dalam keempat Injil ini. Misalnya dalam Matius ada penekanan tertentu, dalam Markus dan seterusnya ada penekanan tertentu, dan bisa jadi penekanannya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi intinya sama, siapa Yesus dan bagaimana seseorang yang dilakukannya. Ibu bapak saudara, kalau kita perhatikan Injil Matius, ada dua hal yang ditekankan di sini. Yang pertama,
bahwa dalam diri Yesus, Anak Allah yang hadir di bumi, maka Allah sendiri sedang hadir untuk menyertai umat manusia. Kita ingat ketika Yesus datang, dikatakan bahwa dia akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Juga dalam Injil Matius dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus juga bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita lihat di sini bahwa dalam Injil Matius sangat ditekankan bagaimana Allah hadir, Allah menyertai kehidupan umat manusia dalam diri Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dalam kesaksian Injil, Yesus hadir di mana? Di situ Dia menyatakan kasih dan kuasa. Apa yang Dia mau, tetapi juga setiap kali ada tindakan yang menggerakkan, hal yang menggerakkan hatinya, yaitu belas kasihan untuk menyatakan atau untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pada waktu itu sesuai dengan pergumulan orang. Lalu kita baru belajar bagaimana Yesus tergerak hati oleh belas kasihan untuk membangkitkan seorang yang telah meninggal dunia. Ibu bapak saudara, setelah Yesus sudah tidak ada lagi di dunia sebagai seorang manusia, sebagai seorang guru, setelah itu kehadirannya adalah Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Dia tidak lagi berjalan dari satu kota ke kota lain secara real, secara nyata, tetapi Ia hadir dalam setiap keadaan hidup kudus. Dalam orang sekolah bilang kehadirannya adalah omnipresent, Maha Hadir. Dia ada di mana saja dalam setiap pergumulan ini. Kehadirannya tidak terbatas pada ruang, pada tempat, pada waktu tertentu. Dia hadir di mana saja. Dia hadir bersama dengan orang-orang yang orang-orangnya, anak-anaknya, kehidupan manusia dalam tempat dan waktu yang berbeda. Selain itu, kalau dalam Injil kita juga temukan bahwa Yesus bisa hadir dalam keadaan di mana Dia tidak dikenal. Kita lihat, Yesus sudah ada di tengah-tengah muridnya, tetapi mereka belum sadar siapa Dia setelah peristiwa kebangkitan. Ibu bapak saudara, dalam Injil kita menemukan bahwa ada penyertaan Tuhan Allah yang sempurna dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus ada di dunia secara real dengan manusia pada waktu itu di Yerusalem, di Nazaret dan di daerah sekitarnya, tetapi juga hadir dalam kehidupan orang-orang percaya sampai dengan detik ini. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, tekanan yang kedua dalam Injil Matius adalah yang kita baca hari ini, yaitu bahwa selain Dia Allah yang hadir dan menyertai manusia, Dia juga akan berlaku sebagai hakim pada akhir zaman. Hal ini akan menonjol dalam Matius pasal 24 dan 25. Kita baca ada 3 cerita dalam teks ini. Tentang garis-garis yang bijaksana dan bodoh, tentang talenta, dan juga tentang hakim akhir yang kita baca hari ini. Ibu bapak saudara, kalau kita perhatikan ayat atau lain tidak menyebut bahwa kisah tentang para gadis yang tadi dan juga penghakiman terakhir ini sebagai perumpamaan, tidak. Tetapi ini adalah hanya talenta saja yang terdapat perumpamaan. Yang ini adalah buah dari Yesus untuk orang-orang yang membenarkan waktu itu dan juga untuk kita. Ibu bapak saudara, saya omong ini panjang lebar untuk menjelaskan hubungan dengan teks yang kita baca hari ini. Penghakiman terakhir ini adalah nubuat menurut para ahli dikatakan demikian. Nubuat tentang norma yang Yesus sebagai hakim dari semua bangsa akan memakai untuk mengukur dan memutuskan status perkara manusia umumnya. Penghakiman terakhir itu akan berlaku bagi semua bangsa. Ayat 32. Ada 2 kemungkinan. Apakah karena
dan dibaptis lalu diajar, maka semua bangsa di sini berarti manusia yang percaya kepada Yesus. Dua kemungkinan ini. Tapi yang pasti dikatakan iman berlaku bagi semua bangsa. Saya catat beberapa saudara ada beberapa hal dalam teks ini. Yang pertama, norma dasar yang Yesus sang hakim pakai untuk menilai, untuk memutuskan mereka yang dinilai sebagai domba yang diselamatkan dan mereka yang dinilai seperti kambing yang ada di sebelah kiri, itu adalah tentang sikap batin yang peka, yang peduli, serta perbuatan atau pertolongan kasih kepada sesama manusia yang paling membutuhkan sebagai realisasi dari sikap peka dan juga peduli manusia. Jadi ada dua unsur di sini, Bapak, sikap peduli dan juga tindakan kepedulian. Ketika kita melihat orang lain, bagaimana sikap? Apakah kita tergerak oleh belas kasihan? Dan apakah oleh karena itu kita bergerak untuk menolong? Oleh karena peduli kan? Yang kedua, dalam teks ini kita menemukan ada orang yang diberi status nilai sebagai seperti kambing yang tidak menolong, ayat 41 dan demikian. Dalam kenyataan tidak bisa membedakan yang disebut sebagai orang yang tidak menolong. Ini adalah yang pertama, orang ada kalanya sadar bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan dan prihatin akan keadaan orang-orang itu. Tetapi kesadaran itu hanya sebatas pada mendoakan dan juga membahas kesusahan orang. Tetapi ada orang yang dia tahu, dia bahas, dia doakan, dan dia bertindak untuk menolong. Nah, dalam teks ini dikatakan dia tidak melakukan seperti itu. Dia hanya sudah tidak peduli dan juga tidak menolong. Teks kita itu untuk yang dia disebut yang berada di sebelah kiri dari sang raja atau sang hakim yang memberikan keadaan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dari teks ini kita belajar bahwa ternyata bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan harus terlihat dalam bagaimana sikap kita terhadap sesama. Dan itu bukan hanya berlaku hari ini, tapi itu berpengaruh pada apa yang akan terjadi kelak di akhir zaman. Bahwa keselamatan melakukan diri oleh saudara dan saya, tetapi keselamatan itu mesti dijaga dengan bagaimana kita memelihara hubungan dan sikap hati kita terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita tidak bisa mengejar hal-hal baik dengan Tuhan, tetapi sambil mengabaikan sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus berjalan bersama. Kalau saya dan saudara bilang bahwa saya adalah mengikuti Yesus, kita harus bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu tiap-tiap kali hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang yang lemah, orang yang haus, orang yang tidak punya tumpahan, orang yang telanjang, orang yang sakit dan orang yang terpenjara. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bukan sebatas doa saja, tetapi tindakan kasih, menghampiri, hati yang selalu terbuka. Kita lihat dari sini dari tindakan Yesus ini, apa yang Yesus ajarkan ini adalah sebenarnya itu hal-hal yang sederhana, tetapi yang menyangkut hidup dan mati orang. Kalau kita tergerak oleh belas kasihan untuk menolong apa? Kita memberi dari apa yang kita punya untuk orang supaya dia tidak lapar dan bisa melanjutkan hidup. Kita memberi angin supaya orang tidak haus dan bisa melanjutkan hidup. Kita memberikan tuntunan kepada orang yang tidak punya tempat. Saya kira itu terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti kita itu, Mas. Tapi di tempat-tempat di mana individualis
kamu bisa begini dan seterusnya. Beta sadar bagaimana beta berbagi kepada dia. Ketika orang datang kepada kita, mestinya kita melihat persediaan kita. Kalau kita berbagi dengan dia, mestinya ketika kita punya nasi tinggal satu piring, kita berbagi kepada orang yang lapar. Kita bagi dia setengah, kita dapat setengah, kita dan dia sama-sama bisa melanjutkan hidup. Persoalannya, apakah kita bisa menekan segala yang ada pada diri kita, supaya kita bisa terbuka untuk berbagi dengan orang? Itu menjadi persoalan. Dan ini akan bisa kita lakukan kalau Tuhan menguasai itu. Kalau tiap kali hati kita digerakkan oleh belas kasih, seperti Tuhan yang telah melakukan kita. Ibu bapak saudara, maka mari kita belajar untuk mengejar bukan hanya hubungan yang baik, tapi juga bagaimana tindakan kasih terhadap sesama. Yang hari ini bertemu Tuhan melalui diri sesama. Kita bertemu dengan Tuhan dalam diri sesama yang haus, yang sadar ada dalam keadaan sebagai orang asing dan tidak punya tumpangan. Kita menemukan Tuhan dalam diri orang-orang yang telanjang, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sakit. Kalau kita melayani mereka, kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita mengabaikan mereka, kita sedang mengabaikan Tuhan. Maka Bapak Mama saudara kita belajar tentang ini dan minta Tuhan supaya tiap hari kita mempunyai hati dan jiwa yang besar untuk berbagi tanpa melihat kekurangan kita. Berbagi dari apa yang kita punya percaya pada waktu itu. Kita tidak akan pernah sampai berkurang. Orang yang Alkitab berkata orang yang memberi tidak akan berkurang. Berbeda dengan prinsip ekonomi memberi sebagai Tuhan, memberi sebagai orang Kristen oleh karena cinta kepada Tuhan terhadap sesama itu sama dengan cukup Tuhan menolong kita. Amin.